Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, bertemu lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4 tema 5 subtema 3 pada pembelajaran pertama. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 5. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 5 subtema 3 pada pembelajaran pertama halaman 94. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapa sajakah mereka? Apa yang telah mereka perjuangkan? Sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan adalah sikap kepahlawanan. Sikap ini memengaruhi sikap para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Banyak pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kamu akan mengenal beberapa pahlawan nasional, bagaimana perjuangan mereka, sikap apa yang mereka miliki, bagaimana strategi mereka dalam berjuang. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Kemudian ayo mengamati halaman 95. Berikut adalah pahlawan yang dimiliki bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Sikap kepahlawanan mereka tidak jauh berbeda dari sikap kepahlawanan yang dimiliki raja-raja pada masa Islam yang memerangi penjajah. Amati gambar berikut. Di situ ada beberapa pahlawan beserta asalnya, yaitu Cut Nyak Dien dari Aceh, Pangeran Antasari dari Banjarmasin Kalimantan Selatan, Kapitan Patimura dari Maluku, Sisinga Mangaraja dari Sumatera Utara, Dewi Sartika dari Jawa Barat, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, dan Silas Papare dari Papua. Berdasarkan gambar pahlawan yang telah kamu amati, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Di sini kakak akan membantu menjawab pertanyaan pada halaman 95. Tabel bagian kiri, apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional? Jawab, sikap yang dimiliki para pahlawan nasional yaitu keberanian dan ketegasan, cinta tanah air, rela berkorban, pantang menyerah, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab, serta kerjasama. Selanjutnya tabel sebelah kanan. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari para pahlawan nasional? Yang ingin aku ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari para pahlawan nasional yaitu bagaimana cara menumbuhkan sikap kepahlawanan di tengah perbedaan yang ada, bagaimana cara memupuk sikap rela berkorban, waktu, harta, bahkan nyawa demi tanah air,
dan bagaimana cara melatih diri agar memiliki sikap yang senantiasa mendahulukan kepentingan bersama ketimbang kepentingan pribadi. Kemudian pada halaman 96, sajikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas, kemudian buatlah tulisan yang memuat semua informasi. Tindakan apa saja yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut sehingga mereka disebut sebagai pahlawan nasional. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Selanjutnya pada Ayo Membaca, mari kita baca bersama bacaan yang berjudul Kapitan Pattimura. Kapitan Pattimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember tahun 1817. Pattimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura berhasil merebut benteng Dorset di Saparua. Perlawanan Pattimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Pattimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Pattimura tertangkap Belanda pada tanggal 16 Desember tahun 1817. Pattimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Kemudian pada halaman 97 kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, tulislah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Pattimura dan raja-raja pada masa Islam. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Pattimura dan raja-raja pada masa Islam diantaranya: 1. Rela berkorban. Maksudnya berbuat apapun dilandasi rasa ikhlas tanpa mengharap pujian, imbalan pada orang lain maupun negara. 2. Ksatria. Maksudnya berani mengakui kesalahan bila salah, bertanggung jawab segala ucapan dan tindakan yang dilakukan. 3. Berjuang tanpa pamrih. Maksudnya selalu berbuat ikhlas. 4. Pemberani. Maksudnya pemberani dalam bidang kebenaran. 5. Pantang menyerah. Maksudnya tidak mudah putus asa, semua usaha pekerjaan harus berhasil, kegagalan merupakan pelajaran diulangi lagi sampai berhasil. Dan yang keenam, berperilaku terpuji. Maksudnya segala tindakan perilaku, tutur kata dapat dijadikan contoh bagi orang lain. Kemudian tulislah sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Di sini kakak akan memberikan contohnya. Sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar diantaranya: 1. Membantu tanpa pamrih dan ikhlas. 2. Berani membela kebenaran dan keadilan. 3. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 4. Jujur dan bertanggung jawab. 5. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan umum. 6. Memiliki rasa cinta tanah air dan pantang menyerah. 7. Bertindak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Dan 8. Memiliki jiwa pengabdian yang tinggi. Adik-adik kelas 4 yang hebat, Pattimura berjuang melawan penjajah Belanda supaya kekayaan alam Indonesia yang berupa rempah-rempah tidak dikuasai oleh mereka. Selain Pattimura, Indonesia memiliki pahlawan nasional lainnya, yaitu Bung Tomo. Pada halaman 98 Ayo Membaca, mari kita baca bacaan tersebut. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang.
Karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil. Mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapiten. Mobil itu berwarna hitam dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion. Mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Tahukah kamu bagaimana sifat cermin? Bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Pada halaman 99, sekarang kamu akan melakukan percobaan tentang cermin. Siapkan peralatan berikut. 1. Cermin cembung, yaitu bagian cembung sendok atau spion. 2. Cermin cekung, yaitu bagian cekungan sendok. Dan 3. Cermin datar. Kemudian adik-adik lakukan kegiatan seperti pada gambar halaman 99. Lalu lihatlah bayangan pada tiap cermin dan tulislah bayangan yang dihasilkan. Di sini kakak akan memberikan bantuan untuk mengisi tabel pada halaman 99. Nomor 1. Nama cermin, cermin datar. Bayangan yang dihasilkan yaitu bayangan yang terjadi sama besar dengan benda. 2. Bayangan yang terjadi sama tegak. 3. Jarak benda sama dengan jarak bayangan. 4. Bayangan cermin tertukar sisinya, artinya bagian kanan benda menjadi bagian kiri. Kemudian bayangan cermin merupakan bayangan semu dan artinya bayangan tidak dapat ditangkap oleh layar. Nomor 2. Nama cermin, cermin cembung. Bayangan yang dihasilkan, sifat bayangan pada cermin cembung selalu maya, tegak, dan diperkecil. Nomor 3. Nama cermin, cermin cekung. Bayangan yang dihasilkan, 1. Jika benda berada di ruang 1, maka bayangan berada di ruang 4. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. 2. Jika benda berada di ruang 2, maka bayangan berada di ruang 3. Sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. 3. Jika benda-benda berada di ruang 3, maka bayangannya berada di ruang 2. Dan sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.